Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ma'rufah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk belajar ya. Anak-anak, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba kalian lihat gambarnya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini apa anak-anak? Ya, bagus sekali. Bertambah besar dan tinggi serta dapat merangkak dan berdiri. Coba kalian amati lagi gambar berikutnya. Apa perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ya, benar sekali. Bertambah besar dan tinggi serta berbeda asupan gizinya. Kalian bisa menuliskan hasil pengamatanmu ya. Tulis di buku tulismu ya, lalu kirim ke WA-nya ibu. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah kamu mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Kalian tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badanmu saat lahir, ataupun kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Tugas kalian adalah melakukan kegiatan wawancara kepada orang tuamu di rumah. Untuk mendapatkan informasi tersebut, tuliskan di buku tulismu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada orang tuamu. Ibu akan memberikan contohnya ya. Perhatikan ya anak-anak. Contoh pertanyaannya. Yang pertama, di mana tempat aku dilahirkan? Yang kedua, berapa berat badanku saat lahir? Yang ketiga, berapa tinggi badanku saat lahir? Yang keempat, berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak? Yang kelima, berapa usiaku saat pertama kali berjalan? Nah, seperti itu contohnya. Sekarang tugasnya itu kalian menuliskan daftar pertanyaan sesuai keinginanmu yang mau ditanyakan kepada orang tuamu, apa saja ya. Contohnya seperti itu, ditulis di buku tulis ya, seperti contohnya ibu. Anak-anak, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti gambar di atas ini. Yang terlihat ini adalah Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susunya. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih dengan cara berolahraga ataupun menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Kalian bisa mencoba di rumah gerakan kuat seperti mendorong meja, dan gerakan lemah seperti memegang kapas. Pasti kamu merasakan perbedaannya dari kedua gerakan tersebut. Mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan saat menari. Yang pertama adalah mengangkat tangan kanan
Lalu tangan kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Yang kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Yang ketiga, rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Yang keempat, gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Dilihat ya contohnya itu. Yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Yang keenam, bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Tugas kalian adalah lakukan kegiatan tersebut dengan membuat video ya. Kirim ke WA-nya ibu. Badan kamu pasti mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun juga mengalami perkembangan. Saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Nah, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Mari kita pelajari penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik tanpa menyimpan dan dengan teknik menyimpan untuk meningkatkan kemampuan kalian. Nah, di sini ibu punya contoh tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contoh angka penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Angkanya 1234 ditambah 2422. Nah, seperti ini caranya. Kita mulai dari satuan dulu atau dari angka yang paling belakang. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Diluruskan ya. Terus kita ke puluhan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Luruskan. Kita ke ratusan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kita ke ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3656. Dan di sini ibu punya contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, di sini ada angka 1200 ditambah 2900. Nah, jangan lupa tanda ditambah. Kita jumlahkan dari satuan dulu atau dari angka yang paling belakang. 0 ditambah 0, 0. Luruskan. Kita ke puluhan. 0 ditambah 0, 0. Kita ke ratusan. 2 ditambah 9 berapa? 11. Kita coba tulis di sini ya. Nah, angka 11 ini kita tuliskan angka satuannya. Angka satuannya ini adalah angka 1. Kita tulis di bawah angka 9. Lalu kita tulis angka puluhan. 1 ini di angka 1 pada ribuan 1200. Kita simpan di sini di atasnya, di atas angka 1. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan kemudian kita tambahkan dengan angka puluhan 1 yang tadi kita simpan, sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kita tulis di bawahnya 4. Jadi hasilnya 4100. Tugas kalian adalah mengerjakan soal penjumlahan dan kirim ke WA-nya ibu ya.
Alhamdulillah, tak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak, di rumah kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.